Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataan itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kita mendengarkan kisah panggilan. Kisah panggilan tidak hanya dari satu orang, tetapi tiga orang. Tiga figur, tiga karakter, tiga tokoh penting di dalam kitab suci. Pada bacaan pertama kita mendengar kisah panggilan dari Nabi Yesaya. Lalu bacaan kedua ada bagian panggilan, cerita panggilan dari Santo Paulus, Rasul. Dan pada bacaan Injil kita mendengarkan kisah panggilan dari Simon Petrus. Ya. Dan tentunya ketiga kisah panggilan ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki alur cerita yang unik, ya, khas dengan cerita mereka masing-masing. Yesaya ini dipanggil saat dia mendapatkan penglihatan, ya, dia melihat bait Allah surgawi dan dia melihat Tuhan di sana bersama para malaikat serafim, ya. Kemudian Paulus dia menceritakan bahwa dia ini dipanggil, ya, saat dia melihat Tuhan Yesus saat dia berjalan ke kota Damaskus. Dan terakhir tentu saja Simon Petrus, dia dipanggil saat dia sedang menjala ikan, sedang melaksanakan kerjanya sebagai seorang nelayan. Namun kalau kita perhatikan dengan detail, ada kesamaan di antara tiga kisah panggilan tokoh-tokoh besar kitab suci ini. Kesamaannya apa, Romo? Ya, kesamaannya bahwa saat mereka bertemu dengan Tuhan, saat mereka dipanggil Tuhan, reaksi pertama mereka adalah mereka mengakui bahwa mereka ini adalah orang berdosa. Orang berdosa. Yang paling jelas tentunya Paulus, ya. Paulus nama aslinya siapa? Sebelum dipanggil Paulus, namanya siapa? Iya. Siapa? Oh iya, bukan pisang ya, Saulus, ya.
Saulus ini orang yang radikal, orang yang fanatik dan sangat benci dengan agama Katolik, benci dengan Kristen, benci dengan pengikut Yesus, benci dengan gereja. Dan dia bahkan sangat gigih, sangat beringas untuk menghajar, menangkapi semua orang-orang yang mengikuti jalan Yesus. Dan bahkan bagaimana kita lihat dia sebenarnya berjumpa dengan Yesus saat dia pergi ke kota Damaskus. Tujuannya apa pergi kota Damaskus, yaitu di utara Israel, untuk menangkap anggota-anggota gereja. Dan disinilah dia berjumpa dengan Yesus. Saulus menjadi Paulus. Yesaya, dosanya apa? Tadi kalau kita simak dia bilang, celakalah aku aku adalah orang yang najis bibir. Hidup di antara orang yang najis bibir. Najis bibir atau bibir najis apa artinya? Kita kurang tahu dengan pasti. Mungkin najis bibir berarti orang yang suka gosip Waduh. Yang suka komplain, yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut atau yang suka dengan gosip, suka membicarakan orang lain, suka berbicara keburukan orang lain, bahkan suka membuat cerita-cerita yang tidak benar tentang orang lain. Ini orang-orang yang hidup dalam kultur kebohongan, yang suka dengan fake news, berita bohong atau hoax. Tapi mungkin juga najis bibir ini bisa diartikan mereka yang sebenarnya hidup menyembah dewa-dewi berhala, dewa-dewi pagan atau berhala. Karena setiap hari karena mereka menyembah berhala, mulut mereka ini berbicara nama-nama berhala yang najis. Jadi itu mungkin terjadi Jadi bagaimana Yesaya ini hidup di antara orang-orang yang menyembah berhala. Bagaimana dengan Petrus, Simon? Apa kesalahannya? Apa dosanya? Dia bilang, pergilah dari aku Tuhan sebab aku orang berdosa. Dosanya apa? Ada yang tahu? Saya juga gak tahu siapa tidak dikatakan dengan jelas. Tapi kemungkinan berhubungan dengan temperamennya. Simon ini terkenal sebagai orang yang temperamental, suka marah-marah Dan karena mungkin sangat temperamental, emosian, banyak masalah terjadi di dalam hidupnya. Dan dia merasa tidak pantas dipanggil Tuhan, tidak pantas berada di hadapan Tuhan. Namun apa reaksi Tuhan? Apa respon Tuhan terhadap pernyataan orang-orang yang dipanggil ini? Kita lihat jawaban Yesus terhadap Simon Petrus. Tuhan Yesus nggak bilang di satu sisi Tuhan Yesus nggak bilang nggak apa-apa itu bukan dosa, itu hal kecil Tidak, Tuhan tidak meremehkan kondisi dosa. Dosa selalu serius. Namun di sisi lain juga Tuhan Yesus tidak bilang kamu orang berdosa, kamu orang lemah, tidak pantas pergi. Kamu bodoh, kamu ceroboh, suka marah-marah, temperamental, saya tidak butuh kamu. Tidak juga. Tuhan tahu persis siapa Simon, siapa Paulus, siapa Yesaya. Walaupun mereka berdosa dan dosa adalah serius, Tuhan tetap memanggil mereka. Jangan takut, Petrus, Simon, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan tetap memanggil. Tuhan tahu siapa mereka. Jadi Tuhan sebenarnya tidak memanggil Simon, Paulus, dan juga Yesaya karena mereka sempurna, karena mereka cerdas, karena mereka sukses, karena mereka paling ganteng. Enggak. Petrus tidak dipanggil karena dia yang paling sukses, nelayan paling sukses di antara yang lain. Tidak. Kita lihat cerita di awal, dia baru saja mengalami kegagalan, tidak menangkap apa-apa.
Dia bukan seorang nelayan yang sukses. Bahkan dia baru mengalami kegagalan. Tapi Tuhan tetap panggil mereka. Karena Tuhan memang tidak memanggil berdasarkan kesuksesan mereka. Berdasarkan kekuatan mereka. Berdasarkan kesempurnaan mereka. Tidak. Tuhan mengerti siapa mereka dan Tuhan yang memampukan mereka. Dan ini luar biasa sekali ya, saat Paulus, saat Yesaya dan Simon menjawab panggilan Tuhan, hal-hal luar biasa terjadi. Hal-hal luar biasa terjadi. Akhirnya Simon menjadi Petrus dan menjadi paus pertama kita. Wah. Paulus menjadi rasul terbesar bagi bangsa-bangsa. Dan Yesaya menjadi nabi yang terbesar, salah satu yang terbesar di perjanjian lama. Bagaimana Tuhan ya memanggil mereka, memampukan mereka, bahkan mereka menjadi besar di luar imajinasi mereka. Bahkan Tuhan juga tahu sebenarnya bahwa suatu hari mereka juga akan gagal, bahwa mereka juga akan jatuh bangun ya. Kalau kita lihat hidupnya Petrus, Simon, apakah smooth, lancar dari awal sampai akhir ya? Karirnya sebagai rasul mulus? Enggak. Jatuh bangun juga. Ada momen bahkan dia jatuh pada level terendah sampai dia menyangkal Yesus tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Sampai segitu rendahnya dia jatuh. Dan Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan kembali memanggil dia, bangun lagi. Aku akan memampukan kamu. Makanya setelah bangkit, Yesus setelah bangkit, ya, dia memanggil Petrus kembali dan bertanya 3 kali. Simon Petrus, ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Tidak hanya sekali ditanya, tidak hanya 2 kali ditanya, tapi 3 kali. 3 kali sudah menyangkal Yesus, 3 kali juga dicintai oleh Yesus dan dimampukan kembali. Jadi kita lihat bagaimana jatuh bangun menjadi seorang Petrus. Tapi selama terbuka pada rencana Tuhan, Tuhan menemani, Tuhan memampukan, dan Tuhan menguatkan. Ada sebuah cerita juga, ada sebuah cerita yang ini kemudian tentang Santo Petrus, tentang akhir hidupnya ya. Ini cerita yang kemudian menjadi sebuah film. Nama filmnya Quo Vadis. Ini film yang sudah cukup lama sebenarnya ya. Jadi ada persekusi di kota Roma. Ya, umat-umat Katolik Kristen di kota Roma ini dipersekusi, disiksa, ditangkapi dan dibunuh oleh Kaisar Nero. Ya. Dan melihat bagaimana kondisinya sangat buruk di kota Roma, dan Petrus yang kebetulan di kota Roma ini akhirnya memilih untuk melarikan diri. Ya. Melarikan diri dari kota Roma, menghindar agar dia selamat. Saat dia berjalan menjauhi kota Roma, dia melihat ya, Tuhan Yesus membawa salib berjalan ke arah kota Roma. Lalu dia tanya, Tuhan Yesus, mau kemanakah engkau? Dalam bahasa Latin, Domine quo vadis. Tuhan, mau kemanakah engkau? Tuhan Yesus bilang apa? Saya akan ke kota Roma untuk disalibkan lagi. Wah, mendengar itu Simon Petrus menyadari kesalahannya, langsung dia lari kembali ke kota Roma ya, dan menguatkan umat di sana, dan akhirnya juga ditangkap dan akhirnya menjadi martir. Ada yang tahu bagaimana Santo Petrus wafatnya? Pisang 3? Iya. Dengan disalib ya, disalib juga, tapi salibnya terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, mengikuti jejak sang guru bahkan sampai akhir. Paulus juga sama. Sebagai rasul terbesar
Ya, hidupnya jatuh bangun. Saya pernah bahas ya, kalau kita baca 2 Korintus 11, Paulus menyatakan bahwa dia dipukuli, ya, dia dilempari batu, dia dikhianati orang, dia ditipu orang, ya, dia berjalan jauh kedinginan, tidak diterima di sana dan di sini, kelaparan, haus, karam kapal. Dipanggil Tuhan memang mudah, ya, enggak. Tetapi dia dimampukan, dan banyak orang percaya pada Yesus karena pewartaannya. Dan bahkan dia pun memberikan hidupnya kepada Yesus. Menjadi martir juga. Bagaimana Santo Paulus wafat, ada yang tahu? Dengan dipenggal. Iya. Makanya salah satu image atau simbolisme dari Santo Paulus itu dia bawa pedang. Ya, patungnya bawa pedang. Karena saat wafat dia dipancung. Jadi bagaimana akhirnya dimampukan menjadi saksi Kristus sampai akhir. Teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari kisah panggilan 3 orang ini, kita belajar bahwa kadang-kadang kita berargumentasi sama ya. Kadang-kadang kita juga seperti mereka di awal. Ya, bilang Tuhan saya berdosa, Tuhan saya lemah, Tuhan saya tidak pantas. Ya, kadang-kadang itu yang terjadi pada kita saat kita dipanggil Tuhan. Saat kita dipanggil untuk berkarya, untuk melayani, ya, biasanya reaksi kita, Tuhan saya tidak pantas, Tuhan saya banyak dosa, ya Tuhan saya lemah, tidak punya talenta apa-apa, ya. Ya, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Sebenarnya kalau kita berkeras pada alasan-alasan ini, itu bukan kerendahan hati. Itu hanya ketakutan. Kita takut rencana kita diusik oleh Tuhan. Kita takut keluar dari zona nyaman kita. Kita takut dirubah oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ini menunjukkan kita yang lemah, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya pada penyelenggaraannya, tidak percaya bahwa Dia mampu mengubah kita menjadi seorang yang jauh lebih baik lagi. Kita belajar ya dari para kudus, dari Simon, dari Paulus, dari Yesaya. Ya, mereka berdosa, mereka tidak pantas, tapi mereka menyerahkan hidup mereka dan percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan mereka yang dipanggil. Setiap kali saya berkhotbah, setiap kali saya memberikan talk atau webinar Bible Study, saya berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan bahannya. Karena saya percaya ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Namun di sisi lain saya juga dipanggil untuk rendah hati. Ya, menyatakan bahwa Tuhan pada akhirnya saat saya mewartakan, ya, ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang saya. Engkau yang akan menggerakkan lidah saya, Engkau yang akan menggerakkan hati dan telinga umat yang mendengarkan. Dan seringkali terjadi ya, bahwa saat saya merasa homili saya ini kok rasanya tidak menyentuh diri saya sendiri. Ya. Saya merasa homili saya kok jelek sekali. Ya. Saya merasa sebagai imam pewarta gagal. Namun beberapa saat kemudian ya, ada saja umat yang bilang, Romo terima kasih, homilinya menyentuh. Ya. Dan saat itu juga saya menyadari bahwa puji Tuhan, bukan saya yang menyentuh ibu atau bapak, tapi Roh Kudus sendiri. Kita menjadi alatnya. Dan apakah kita bersedia menyediakan hidup kita, diri kita sebagai instrumen berkat Tuhan bagi sesama. Seperti kata Yesus kepada Simon, jangan takut, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Amin.